warna kuning itu versi 1, warna ungu versi 2. Versi 1 punya saya sendiri, udah pakai selama 6 bulan. Oke, udah dicoret-coret juga, sudah ada beberapa bekas karena udah crash 3 kali ya. Kebetulan kanopinya lumayan kuat, beruntung. Jatuhnya juga tidak begitu fatal, kanopinya masih utuh, cuma ada beberapa crack. Oke, jadi 3 kali jatuh, 3 kali ganti baling-baling, 2 kali ganti baling-baling ekor, 1 kali ganti landing skid. Versi 1 itu keluaran 2019 yang ini. Oke, yang versi 2 keluaran 2020. Perbedaannya bisa nampak jelas di tail boom. Kalau dari luar penampilan sekedarnya itu di tail boomnya beda. Tail boom yang versi 2020 dia bentuknya segi 5, sementara yang versi 2019 itu bulat. Jadi dudukan tail boom juga bulat, punya gigitan. Yang ini bisa dilihat itu perbedaannya. Ini yang versi 2020, bagian ekornya juga berbeda. Ini sudah saya modif sendiri, jadi tail finnya udah bukan original, tail blade juga bukan original, yang lainnya masih original. Main blade masih original, cuma saya ubah warnanya. Yang baru landing gearnya terbuat dari yang versi 2 terbuat dari plastik, tapi plastik karet, lumayan lentur. Yang ini terbuat dari karbon. Oke. Ini dalamannya. Flap barrel sistemnya berbeda. Yang ini nggak bisa di tune up, nggak bisa di setting. Jadi gyro, gain, main gain, tail gain, semuanya sudah preset dari factory, sudah dari pabrik, dan standarnya sudah ada, tidak bisa diutak-atik lagi. Sementara yang ini bisa diganti gain-gainnya, bisa dibesarin gainnya atau dikecilin gainnya sesuai dengan selera masing-masing. Perbedaan untuk yang versi 1 dan versi 2, ini metal case, ini plastik yang bagian atas, ini bagian bawahnya masih metal juga sama, cuma beda bagian atasnya saja. Terus di sini 4 baut untuk buka casingnya itu di atas, sementara yang versi 1 baut yang untuk buka casingnya di bawah, jadi kita mesti copot. Oke. Servo metal case, metal gear, casingnya bagus, casing baru. Ini belakangnya langsung bisa lihat nongol keluar case-nya itu untuk tutup motor, jadi satu dengan case-nya. Sementara yang versi 1 ini karet ya, ininya karet, jadi ekor motornya nongol keluar, casingnya tidak menutupi tapi ditutup dengan karet. Oke. Base plate bagian atas agak sedikit berbeda. Versi 1 ini lurus, nggak ada lekukan, sementara versi 2 ada lekukan sedikit. Fungsinya tidak ada sebenarnya, mau lurus mau lekuk juga nggak masalah. Bagian guide, servo guide-nya itu di sini bahannya karbon, dikunci di plat baru masuk untuk dikunci ke base plate bagian atas. Sementara yang versi 2 plastik,
main keras tapi satu piece. Oke, lebih hemat biaya. Base plate bagian bawah sama. Oke, jadi untuk settingnya kita tes setting ya. Nah, sebelum di setting itu sebenarnya mesti bind dulu ke remote ya. Cara binding ke remote ini saya menggunakan multi protokol yang sudah diupdate, sudah di-upgrade. Jadi saya nggak perlu pasang receiver eksternal lagi, saya langsung bind ke internal receivernya. Cara bind ke internal receiver itu ada di video ini ya, silahkan dilihat dulu. Kalau nggak mau bind ke internal receiver boleh pasang external receiver, nah silahkan langsung bind. Oke, kalau bind ke internal receivernya itu agak beda ya settingnya, karena menu-menu di channel-channelnya itu berbeda posisinya. Tapi kalau kita sudah bind pertama kali, yang kedua kali sudah oke. Ini saya sudah bind. Cara bindnya sama juga ya, tekan lama-lama di sini. Di sini ya untuk bindnya. Oke, jadi masuk. Oke, arah-arahnya juga sama persis dengan yang, jadi ini menunya yang saya pakai menu yang versi 1 yang saya bind ke OMP Hobby versi 1 ya. Versi 2 juga sama persis, jadi nggak perlu ribet-ribet lagi sih. Nah, setelah itu kita bisa set. Cara ngesetnya itu tinggal ditekan bagian set. Nah, jadi di sini ada, saya masukin yang ribet ya. Nah, jadi di sini ada lampu ya, lampu ini di sini juga lampunya merahnya solid ya. Kalau ini 3D mode sama ya, sama persis. Nah, jadi di sini ada tombol set, kita tinggal tekan tombol set selama 3 detik. Oke, sekarang bisa dilihat. Jadi ini setnya ini 5 bip itu factory 2345. Kalau saya naikin ini saya bisa setel jadi 6. 1 2 3 4 5 6. Oke, 6. Turun lagi ke 5 itu factory setting. 1 2 3 4 5. Oke, ya. Jadi saya mau masuk ke gyro rudder, tapi gyro saya bisa tekan set sekali lagi, tekan sekali aja dia turun ke gyro. Jadi gyro itu factory tetap 5 bips, jadi 1 sampai 9 ya. Jadi 5 kali flash itu factory standard, factory setting. Jadi kalau kita kurang kita tinggal naikin. Ini gyro 5. Oke, jadi itu untuk set yang 3 tadi itu ya, untuk set rudder gain ya. Jadi dia ada rudder gain, elevator gain, aileron gain. Dipisah, aileron sama elevator itu dipisah ya. Sementara di banyak gyro itu elevator sama aileron itu biasanya satu, yaitu main gain ya. Sementara ini rudder gainnya. Jadi untuk rudder saya kembali lagi ya, itu ada speednya, kecepatan, terus ada gyro. Sementara elevator sama aileron ada speed, kecepatan, ada agility, agilnya, sama ada gyronya. Oke, jadi kecepatan bisa kita set sesuai speednya itu sama agility-nya itu ya. Jadi bisa di set dua-duanya. Nanti pas set sedikit-sedikit mungkin satu tingkat naik, terus nanti dicoba terbangkan. Berikutnya kita coba cek ke untuk set. Oke, kita set servo ya.
Jadi bisa set servo, bisa set pitch yang dua belakang tersisa. Jadi klik sekali aja, klik sekali, terus klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi, itu ke servo. Oke. Nah, jadi bagian servo ini bisa kita set ya. Gerakin saja antara tiga ini ya. Jadi channel 1 kalau nggak salah, coba saya lihat sebentar. Channel 1 itu untuk gerakinya itu aileron. Oke, jadi stick aileron. Kita tinggal gerakin stick aileron. Gerakin saja stick aileron, nanti channel satunya itu gerak naik atau turun. Jadi tinggal di setel sesuai sampai dia rata ya. Channel 2 nya itu elevator. Channel 2 itu elevator ya. Jadi kita gerakin stick elevator, maka channel 2 nya itu channel 2 nya itu bisa naik turun. Channel 3 nya itu menggunakan stick rudder. Jadi ke kiri atau ke kanan itu gerak naik atau turun. Ini sudah saya set ya. Jadi saya nggak set kembali lagi. Tapi begitulah kira-kira. Oke. Sewaktu kita set ke pitch. Nah, di pitch ini yang pasti kita mau set pitch-nya itu ke model 3D mode, terus throttle hold ya. Throttle hold itu sticknya itu dikasih ke tengah, jadi center. Oke. Nah, setelah center, nah setelah itu kita tambah throttle full atau pitch full. Itu nanti kalau maunya kurang dari 12,5 atau tergantung selera masing-masing ya, mau berapa derajat pitchnya. Nanti mau untuk gerakin pitchnya itu bisa naikin atau turunin itu bisa menggunakan use the elevator. Jadi menggunakan elevator stick ya, elevator naik turun itu untuk tambah naik turun, tambah turun untuk mengurangi. Oke. Terus setelah udah dapat angka yang diinginkan, turun ke bawah, gerakin juga elevatornya naik atau turun sesuai dengan keinginan masing-masing. Oke. Ya seperti itu aja settingnya, itu nggak susah, gampang ya. Setelah itu udah diklik sekali lagi, balik lagi ke semula. Oke, jadi setelah kita set semua, ini sudah set. Oke, setelah itu tinggal klik 3 detik untuk save. Oke, jadi tekan aja 3 detik lagi untuk save. Oke, jadi sudah selesai. Seperti itu saja cara setnya.